Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya atas nama John dengan NIM H03203111, Pendidikan Biologi C, Universitas Sulawesi Barat. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Fisiologi Hewan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mekanisme pada potensial aksi. Namun sebelum kita menjelaskan pembahasan mengenai mekanisme potensial aksi, kita perlu mengetahui apa sih itu potensial aksi. Jadi, potensial aksi itu merupakan impuls, yaitu suatu proses yang terjadi secara sequence atau cepat di akson dari suatu neuron. Proses ini menyebabkan potensial membran itu akan berubah menjadi lebih positif, lalu kemudian kembali lagi ke posisi awal pada saat istirahat. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi itu, atau konsentrasi ion, neuron atau Na+, dan kalium atau K+, antara intraseluler dan ekstraseluler. Potensial aksi ini memiliki threshold, atau biasa disebut dengan ambang batas. Jadi potensial aksi hanya akan terjadi ketika depolarisasi dari potensial yang berjenjang itu mencapai level-level tertentu. Jadi inilah yang disebut dengan threshold. Kemudian untuk neuron sendiri itu threshold atau ambang batasnya itu sebesar minus 55 milivolt. Kita lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai mekanisme potensial aksi. Jadi, pada mekanisme potensial aksi ini memiliki beberapa tahapan di dalamnya. Yang pertama itu mengenai tahap istirahat atau biasa disebut dengan resting potential. Kemudian tahap kedua itu tahap depolarisasi, dan tahap ketiga itu tahap repolarisasi, serta tahap terakhir yaitu tahap hiperpolarisasi. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap istirahat, atau biasa juga disebut dengan tahap resting potential. Jadi pada tahapan ini terjadi ketika suatu neuron itu dalam keadaan resting atau istirahat, di mana pada bagian dalam membran itu lebih negatif di luar membran, yaitu sebesar minus 70 milivolt. Kemudian tahapan kedua yaitu tahapan depolarisasi. Jadi pada tahapan ini terjadi ketika suatu neuron menerima stimulus. Muatan dalam sel tersebut berubah menjadi 0 apabila muatan tersebut melewati threshold atau yang biasa disebut dengan ambang batas, yaitu sebesar minus 55 milivolt. Yang terjadi yaitu membran akan terdepolarisasi, dan apabila muatan tidak mencapai threshold, maka muatan akan kembali ke posisi semulanya, yaitu minus 70 milivolt. Jadi kenaikan tegangan dalam membran tersebut itu akan menyebabkan terbukanya channel atau bisa disebut dengan saluran natrium. Karena adanya gradien konsentrasi natrium atau Na+ akan masuk ke dalam sel sehingga mengakibatkan muatan yang ada dalam sel menjadi lebih positif hingga mencapai 40 milivolt. Setelah terjadi tahap depolarisasi, kemudian akan terjadi tahap repolarisasi. Jadi pada tahap ini terjadi ketika muatan mencapai puncak sebesar 40 milivolt. Channel atau saluran natrium akan tertutup, sehingga mengakibatkan channel saluran kalium atau biasa disebut dengan K+ terbuka, dan K+ atau kalium ini akan keluar karena natrium tidak lagi masuk ke dalam
sel sehingga muatan akan kembali turun atau menurun. Setelah tahapan reabsorpsi, kemudian kita akan masuk ke tahapan hiperpolarisasi atau tahap terakhir. Jadi pada tahapan ini muatan akan kembali turun melebihi keadaan semula, yaitu di bawah minus 70 mV. Kemudian natrium atau biasa disebut dengan Na+ itu dan kalium atau K+ itu akan kembali menstabilkan neuron, akan mengembalikan neuron ke dalam keadaan yang sebelumnya atau keadaan istirahat. Demikianlah penjelasan saya mengenai mekanisme potensial aksi. Sekian dan terima kasih.